Perkenalkan, nama saya Putra Nandazeri. Saya dari jurusan Teknik Sipil, program studi D3 Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Nurman Fernando. Saya dari jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Zuhab dari Prodi D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Tribajar Suherli dari jurusan Teknik Sipil, konsentrasi bangunan air. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Abdillah dari jurusan Teknik Sipil, konsentrasi bangunan air. Apa itu AMDAL? Apa manfaat dan fungsi AMDAL? Mari kita saksikan bersama-sama. Kota Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Dengan luas wilayah 400,61 km persegi ini dihuni oleh kurang lebih 1,8 juta penduduk. Kota Palembang memiliki tempat pembuangan akhir atau disingkat dengan TPA yang berada di Jalan TPA Sukawinatan, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Setiap harinya, sampah yang ada di Kota Palembang ini dibuang ke TPA Sukawinatan. Volume sampah yang dibuang per harinya ke TPA Sukawinatan kurang lebih 600 ton dengan luas 25 hektar. Tempat pembuangan akhir atau TPA ini adalah sarana fisik untuk berlangsungnya kegiatan pembuangan akhir sampah. TPA merupakan mata rantai terakhir dari pengelolaan sampah perkotaan sebagai sarana lahan untuk menimbun atau mengolah sampah. Tempat pembuangan akhir ini juga termasuk tempat pengumpulan sampah yang merupakan lokasi yang harus terisolir secara baik, sehingga tidak menyebabkan pengaruh negatif pada lingkungan sekitar TPA. Oleh sebab itu, AMDAL merupakan suatu penjagaan di dalam rencana suatu usaha atau kegiatan agar tidak memberi dampak buruk kepada lingkungan. Pengertian AMDAL. AMDAL atau yang lebih dikenal sebagai analisis dampak lingkungan memiliki pengertian yaitu suatu proses studi formal yang digunakan untuk memperkirakan dampak terhadap lingkungan oleh rencana kegiatan proyek yang bertujuan memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang perlu dianalisis pada tahap awal perencanaan dan perancangan proyek sebagai bahan pertimbangan pembuatan keputusan. Tujuan dan fungsi AMDAL. Tujuan dari AMDAL itu sendiri adalah untuk menjaga dengan adanya kemungkinan terjadinya dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan tertentu. Atau dengan kata lain, tujuan AMDAL adalah supaya penjagaan pada rencana usaha atau kegiatan agar tidak memberikan efek buruk terhadap lingkungan. Sedangkan fungsi AMDAL adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah. Kedua, membantu proses dalam pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan. Ketiga, memberikan masukan dalam penyusunan rancangan rinci teknis dari rencana usaha atau kegiatan. Keempat, memberi masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Kelima, memberikan informasi terhadap masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Keenam, sebagai tahap pertama dari rekomendasi tentang izin usaha. Ketujuh, izin kelayakan lingkungan. Manfaat AMDAL antara lain sebagai berikut. Pertama, manfaat AMDAL bagi pemerintah yaitu mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, menghindari konflik dengan masyarakat, menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan yang berkelanjutan, dan berwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, manfaat AMDAL bagi pemrakarsa yaitu menjamin adanya keberlangsungan usaha, melaksanakan dan menjalankan kontrol, interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar untuk bukti ketaatan hukum. Ketiga, manfaat AMDAL bagi masyarakat mengetahui sejak dari awal dampak dari suatu kegiatan, melaksanakan dan menjalankan kontrol, dan terlibat pada proses pengambilan keputusan. Beberapa komponen yang terdapat di AMDAL diantaranya yaitu: pertama, penyajian informasi lingkungan atau disingkat dengan PIL. Yang kedua, kerangka acuan atau KA. Ketiga, analisis dampak lingkungan AMDAL. Yang keempat, rencana pemantauan lingkungan RPL. Yang kelima, rencana pengelolaan lingkungan atau
RKL. Keberadaan TPA ini juga menimbulkan bau yang tidak sedap bagi pengendara motor maupun mobil yang melintas di jalan TPA Sukawinatan. Dan hal ini tentu juga dirasakan oleh warga sekitar. Akan tetapi, untuk warga sekitar, jika terjadi berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh pengaruh dari TPA tersebut, maka hal ini telah dibimbing oleh pemerintah agar mengatasi penyakit itu secepat mungkin dan membawanya ke rumah sakit atau puskesmas terdekat.